Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada waktu yang paling menyedihkan bagi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selain hari itu. Bukan saat dia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf hingga punggungnya hancur, bukan pula ketika dia dibakar terik gurun dan tertimpa batu besar, atau saat lehernya diikat dan diarak keliling Makkah bagaikan hewan. Lantas, apa yang menyebabkan Bilal sangat bersedih hingga tidak mau mengumandangkan azan lagi? Simak terus kisahnya, tentunya hanya di channel Panji Khilafah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video-video terbaru lainnya. Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu salat, maka yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja, atau saat keluar kota bersama Nabi. Hingga Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijriah, semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk jadi muadzin kembali, dengan hati pilu dan sedih Bilal berkata, "Biarkan aku menjadi muadzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu, apa karena Allah?" Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muadzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak bisa lagi mendesak Bilal radhiyallahu anhu untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengendap di hati Bilal radhiyallahu anhu, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Syria. Lama Bilal radhiyallahu anhu tak mengunjungi Madinah, sampai suatu malam Nabi SAW hadir dalam mimpi Bilal. Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, beliau bersedu-sedan melepas rasa rindunya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaannya itu. Saat waktu salat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya,
Mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan, itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak. Dan saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal radhiyallahu anhu semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karena dirinya derajatnya terangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.